Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Kurang kencang saudara, Shalom. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Kita bersyukur sebab kita dipertemukan lagi di hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita akan doakan dulu anak-anak sekolah minggu. Mari anak sekolah minggu kami undang untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama kita doakan anak-anak kita supaya mereka juga dalam masa anak-anak mereka diberkati ketika mereka mendengarkan firman Tuhan itu masuk dalam hati mereka bertumbuh dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada itu karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak ini Tuhan, anak-anak yang Tuhan sangat kasih dan cintai Bapa. Berkati mereka Tuhan Yesus. Pagi hari ini mereka akan masuk ke sekolah minggu mereka Tuhan. Berkati Tuhan mereka Tuhan. Engkau mengasihi anak kecil Bapa. Bapa, biarlah Tuhan bicaralah kepada mereka Bapa seperti Engkau bicara kepada Nabi Samuel kecil Bapa. Bicaralah Tuhan, bicaralah Bapa, urapi mereka Tuhan, urapi juga semua guru sekolah minggu yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran firman-Mu Bapa. Pakai mereka Tuhan, pakai Tuhan, urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan anak-anak ini boleh tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi keluarganya, mengasihi samanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Sebab dalam hidup kita ada anugerah Tuhan, ada naungan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita ada di tempat ini karena kita merasakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan, kami untuk bangkit berdiri. Sebab dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam
Amin. Inilah pengakuan kami bahwa selamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Amin. Amin. Tak akan kami lepaskan Tuhan, sebab pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Amin. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan selamanya Kau Tuhanku. Hanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, amin. Yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam, takkan ku lepaskan, takkan ku lepaskan pengharapan di dalam, pengharapan di dalam, pengharapan, amin. Di dalammu, mari sembah Dia. Pengharapan kami tidak akan kami lepaskan, sebab Yesus Tuhan. Mari sembah Dia, angkat suaramu. Mari angkat suaramu tinggikan Tuhan kita. Naikkan pujianmu, sebab Dialah yang layak disembah, sebab Dialah yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Amin. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Kekuatan kami hanya ada di dalam Yesus. Pengharapan kami. Amin. Mari taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Kiara bayarana mayase. Sebab firman Tuhan berkata, di luar Aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Sebab pengharapan kami hanya Engkau Tuhan. Amin, amin. Mari taruh hatimu kepada Tuhan. Mari biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara bayarana mayase. Sikara bayarana mayase. Haleluya. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya berikan waktu sejenak untuk kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Taruh beban hidupmu kepada Tuhan. Mari katakan, oh mulianya hadirat-Mu Tuhan. Oh mulianya hadirat
Mari angkat tanganmu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam genggaman hadir, oh mulianya, mulianya hadirat-Mu di setiap kami Tuhan. Haleluya, kami baik-Mu Tuhan. Ya da 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 da. Memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam genggaman hadir, diberkati, haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan tetap setiap kami Tuhan. Amin. Hadirat-Mu terima kasih Tuhan. Hidup kami sungguh diberkati oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari kami mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Setiap hari kami mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Kami layak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kami menaikkan sembah pujian kami hanya kepada Tuhan. Kami layak memuji nama-Mu yang besar. Kami layak memuja-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur lagi hari ini sebab kami hidup Tuhan. Kami bersyukur lagi hari ini sebab kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, ini Tuhan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan ambil alih. Tuhan yang beracara, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang dibesarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan. Kuasai setiap hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar setiap mata kami tertuju kepada Tuhan. Hati kami melekat kepada Tuhan. Telinga kami mau dengarkan suara Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap hati pikiran kami tunduk di bawah otoritas Tuhan.
Segala keangkuhan, kesombongan yang dibangun oleh manusiawi kami, kami patah hancurkan kuasa yang kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, tipu muslihat iblis yang coba untuk menguasai hati pikiran kami patah hancurkan kuasa yang kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari hidup kami, keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa di tempat ini. Kuasai lingkungan ini Bapa, kuasai hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati sepanjang minggu ini, amin. Yang diberkati lambaikan tangannya, berikan senyum yang terbaik bagi Tuhan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan memuji memuliakan Tuhan kita. Sebab Allah Tuhan kita dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, biarlah kemuliaan Tuhan disaksikan, kebesaran yang diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Sekali lagi Allah dahsyat. Dahsyat berkuasa. Amin. Bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan
Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, kehidupanku dan keselamatanku. Tuhan tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin, haleluya. Sebab Tuhanlah sumber kemenangan bagi setiap kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri kami Tuhan, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Mari sama-sama katakan, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, kehidupanku dan keselamatanku. Tuhan tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, kehidupanku dan keselamatanku. Tuhan tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, kehidupanku dan keselamatanku. Tuhan tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saja kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita akan terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Sebab kita tahu pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Hari ini kita mau serahkan segala beban hidup kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita hanya kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan
percaya. Amin. Bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Biarlah ini menjadi iman pengharapan kita bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Sekalipun kami melangkah dalam tekanan Tuhan, kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku
yang mustahil bagi Dia. Kami silakan pada hambanya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Kami tahu ketika kami hidup bersama dengan Tuhan dan bahkan hadirat Tuhan senantiasa ada bersama kami, maka ada banyak perkara yang mustahil bisa kami rasakan, bahkan terjadi dalam hidup kami, hal-hal yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami dengar, yang belum pernah timbul dalam hati kami dan kami pikirkan. Semua Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya, yang taat dan mengandalkan Tuhan. Bahkan di tahun 2025 ini, di bulan Februari, di bulan yang kedua, kami telah memasuki hampir 2 bulan. Tantangan boleh ada, pergumulan akan datang silih berganti, tetapi Tuhan yang sama yang ada di tahun-tahun yang lalu yang sudah kami lewati, juga tetap sama bersama dengan kami melalui setiap hari-hari yang akan kami lewati di depan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh merasakan anugerah-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu dan pemeliharaan bahkan berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dan habis dalam hidup kami. Hari pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh ada kembali dalam rumah Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus jamah hati setiap kami, terlebih khusus hamba-Mu, sehingga kami semua diberkati untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, keadaan yang penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Senang bisa ketemu kembali dengan jemaat di GBI Tanah Merah pada hari ini. Hari ini kebenaran firman Tuhan akan saya sampaikan, saya beri judul Journey of Obedience, perjalanan ketaatan. Bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bahkan kehidupan kita sebagai manusia, tentu penuh dengan lika-liku kehidupan. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan di dalam perjalanan kehidupan itu tentu kita diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan di dalam hidup ini. 2025 masih bulan yang kedua, Februari, minggu yang kedua, tetapi kita boleh lihat ada banyak sekali tantangan, baik yang sudah kita lewati maupun yang ada di depan kita. Tetapi kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara tetap setia datang sama Tuhan. Seperti pujian tadi berkata, kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Raja Wali seringkali menjadi sebuah simbol. Di dalam Alkitab ada lebih dari 30 kali disebutkan kalau Bapak Ibu selidiki. Kenapa? Karena Raja Wali adalah sebuah simbol daripada burung yang perkasa, di mana dia boleh memanfaatkan badai sehingga dia boleh terbang lebih tinggi lagi. Ketika dia merentangkan sayapnya yang cukup panjang itu, dia masuk di badai dan badai itu akan membawa dia terbang semakin tinggi di atas badai itu. Saya percaya orang-orang yang hidup dan mengandalkan Tuhan akan seperti Raja Wali. Kita boleh memanfaatkan kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Setiap talenta, potensi, apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan bersama dengan kita, kita sanggup terbang tinggi di atas setiap badai tantangan dalam hidup. Hari ini kita akan lihat tentang perjalanan ketaatan. Kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, cukup panjang. Kita baca berganti-gantian, saya mulai ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayatnya yang kedua.
Kita berganti-gantian sampai dengan ayatnya yang ke-11 dari kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 yang judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Silakan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, cerita ini pasti saudara sudah pernah dengar, mungkin sejak sekolah minggu, betul ya. Tahu ketika pada saat itu Simon bersama dengan rekan-rekan nelayan lainnya pulang dari menangkap ikan. Biasanya kalau nelayan tangkap ikan itu berangkatnya pada saat kapan? Biasanya malam. Dan kembalinya di pagi hari ketika sudah terang. Jadi pada saat itu kira-kira pagi hari ketika Simon bersama dengan nelayan-nelayan yang lain, mereka kembali dari menangkap ikan di pagi hari, mereka kembali di pantai Danau Genesaret. Danau Genesaret dikenal juga dengan nama Danau Galilea atau juga Danau Tiberias. Ini merupakan sebuah danau air tawar terbesar yang ada di Israel. Ini merupakan danau di mana menjadi sumber kehidupan dari banyak sekali masyarakat di sekitar Danau Genesaret atau Tiberias atau Galilea itu. Kalau saudara pernah ke Danau Galilea atau Genesaret ini di Israel, saudara dapat lihat ini danau besar seperti laut, kira-kira kayak Danau Toba lah gitu kira-kira ya. Danau Toba saja saudara merupakan sumber penghidupan bagi orang-orang yang hidup di sekitar Danau Toba, betul nggak Bapak Ibu? Saudara kalau ke Samosir, saudara mampir di sebuah restoran, pesan ikan apa itu ya Pak si jabat ya? Ikan mujair, betul, mujair bakar, pakai sambal apa itu? Andaliman. Biar getir-getirnya itu membuat lidah kita bergetar. Saya pernah mampir ketika pelayanan dan makan mujair bakar. Wow, nikmat apalagi yang kau dustakan. Enak banget saudara. Nah itu asalnya pasti dari Danau Toba. Atau jangan-jangan mujair yang ada di Samosir dari Danau Genesaret. Saudara kalau pergi ke Israel ada makan namanya ikan Petrus. Itu sama kayak mujair sebenarnya. Ya. Nah saudara, Danau Genesaret merupakan danau di mana menjadi sumber penghidupan buat orang-orang yang ada di sekitar danau tersebut. Dan kita tahu bersama di sini dikatakan profesi daripada seorang Simon Petrus adalah sebagai seorang nelayan. Jadi pada pagi hari itu dikatakan ketika Yesus sedang berdiri di pantai Danau Genesaret, Yesus adalah orang yang sudah cukup populer pada saat itu, banyak pengikut yang mengikut dia, makanya dikatakan orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah.
Pada pagi hari itu ketika Yesus ada di situ, dia lihat Simon Petrus bersama dengan rekan-rekan nelayan lainnya sudah turun dan sedang bersihin dan membasuh jala mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tentu ingin berbicara, dia rindu menyampaikan kebenaran firman Allah kepada orang-orang yang mengikuti dia, dan dia perlu sebuah, ya boleh dikatakan dalam tanda kutip mungkin altar atau panggung, dan dia menghampiri sebuah perahu yang adalah milik daripada Simon. Dan saya percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi Tuhan sudah punya rencana dan tujuan ketika dia datang menghampiri perahu yang dimiliki oleh Simon itu. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Karena dia punya rencana buat Simon. Dan saudara, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa? Bukan soal perahunya yang dipakai oleh Yesus, lalu dia berdiri ke situ karena disuruh ditolakkan sedikit jauh dari pantai. Jadi kira-kira mungkin di atas perahu Yesus berbicara, di atas air tentunya. Tetapi yang pertama yang harus kita renungkan adalah kesediaan daripada seorang Simon merelakan dan meminjamkan perahunya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Coba bayangkan dia sudah keluar dari malam sebelumnya dan pergi melaut menangkap ikan. Pasti dia pulang pagi hari ngantuk, capek, lelah, dia ingin istirahat, betul enggak? Tetapi Yesus datang dan pinjam perahunya dan dia akhirnya memberikannya. Itu saja merupakan sebuah poin yang perlu kita renungkan dan kita catat. Bahwa ketika kita memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan pakai dalam hidup kita, mari kita memberikan dengan penuh kerelaan hati. Karena kita tahu ketika Tuhan pakai apapun area dalam hidup kita, Tuhan ingin memakai kita bukan saja memberkati hidup kita, tetapi kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Nah saudara, ketika dia sudah pergi ke tengah dan dikatakan, kita tahu dia adalah seorang nelayan. Setuju dulu dengan saya Bapak Ibu, mereka ini adalah nelayan yang berpengalaman, betul ya? Artinya mereka tahu, mereka lihat, mungkin lihat bintang, lihat bulan aja mereka sudah tahu ini laut akan atau danau itu akan ada ombak atau tidak, ikannya akan banyak atau tidak. Mereka tahu teknik-teknik bagaimana menangkap ikan, betul ya Bapak Ibu Saudara? Orang yang punya keahlian tentu tahu apa yang harus dia kerjakan dan dia lakukan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka kembali pada pagi hari itu, kenyataannya adalah mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun, betul ya? Mereka pulang setelah semalam-malaman keluar ingin menjala ikan dan menangkap ikan, mereka pulang tidak mendapatkan apa-apa. Maka ketika ayat 4 berkata setelah Yesus selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5 jawaban Simon kepada Yesus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini yang ngomong bukan seorang yang profesinya selain nelayan. Yang ngomong profesinya adalah langsung seorang nelayan dan punya pengalaman bertahun-tahun. Pasti dia tahu ketika sudah semalam-malaman mereka tangkap tidak ada apa-apa. Kalau Yesus suruh dia pergi lagi di pagi hari bukan di malam hari, tentu dia tahu ini adalah perkara yang cukup sulit, sukar dan mustahil untuk dilakukan. Tetapi poin yang paling penting adalah ketika dia melanjutkan responnya kepada Yesus, dia berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perjalanan ketaatan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita semua pagi hari ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus taat meskipun tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Yesus memberitahukan kepada dan dia memerintahkan kepada Simon untuk pergi dan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Walaupun Petrus, Simon, dia memulai dengan sebuah kalimat yang menyaksikan perintah Yesus, katanya, telah sepanjang malam kami kerja keras, mungkin kalau mau ditambah, saya ini adalah nelayan yang punya pengalaman bertahun-tahun, bukan hanya saya tapi teman-teman saya semua yang lain. Kami sudah semalam-malaman ke
tengah laut, ke tengah danau dan coba tangkap ikan dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan ikan. Bagaimana engkau seorang guru, pengajar, pengkhotbah yang dikatakan adalah juru selamat, memerintahkan kami untuk pergi ke laut yang dalam, ke tengah lagi untuk menebarkan jala dan menangkap ikan. Kami ini pengalaman, kamu itu kira-kira begini, kamu itu pendeta, pengkhotbah, bukan pelaut, bukan nelayan. Gitu kira-kira ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi respon yang dilakukan oleh Simon itu menentukan apa yang dia akan dapatkan. Karena dia berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Pernahkah saudara merasa bahwa ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali pergumulan, ada banyak sekali kerinduan saudara yang sulit untuk saudara dapatkan padahal saudara sudah bekerja keras, saudara sudah melakukan segala cara untuk mendapatkan hal itu. Dan mungkin saja saudara adalah orang yang ekspor di bidang tersebut, saudara sudah mengeluarkan segala potensi, kepintaran, kepandaian dan pengetahuan saudara terhadap hal tersebut untuk agar persoalan itu terselesaikan, tapi tidak selesai. Tetapi ketika kau datang kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepadamu dan berkata, coba lagi. Karena kali ini aku yang memerintahkan engkau untuk melakukan itu. Bisa saja ketika semalam-malaman Simon dan teman-temannya mereka pergi menangkap ikan, mereka mengandalkan kepintaran, pengetahuan mereka, kekuatan mereka, dan hasilnya nothing, tidak ada hasil apa-apa. Tetapi ketika Tuhan yang menyuruhnya untuk melakukannya, karena ketika Tuhan suruh itu artinya ada penyertaan Tuhan yang beserta dengan mereka dan juga dengan kita saat ini. Dan ketika kita mau taat, walaupun tidak masuk akal untuk kita lakukan, kita akan melihat ada hasil yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Dia berkata, guru, telah sepanjang malam kami kerja keras. Ungkapan ini mengungkapkan, menunjukkan tentang usaha manusia yang seringkali sia-sia tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Tentu mereka adalah nelayan yang punya pengalaman, tetapi kegagalan mereka menjadi pengantar bagi mereka untuk memperlihatkan ada kuasa Tuhan Yesus di tengah-tengah hal tersebut. Hal ini menggambarkan buat setiap kita bahwa kita betul-betul harus bergantung kepada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan sok tahu. Bahkan apabila kita sebagai hamba Tuhan, pendeta, belum tentu kita lebih rohani daripada jemaat, saudara. Ada banyak hal kita bisa belajar dari jemaat, bisa belajar dari satu sama lain. Bukan berarti kita sudah sekolah teologi, sudah STH, MTH, doktor teologi. Bukan berarti kita jauh lebih rohani daripada orang yang gak punya gelar-gelar itu. Satu-satunya pribadi yang lebih tahu segala-galanya hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi segala kepintaran kita, segala apa yang sudah kita terima, segala sesuatu yang kita punya, tidak ada artinya tanpa ada penyertaan Tuhan dan ketergantungan kita kepada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan ketika Simon dia berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini adalah pernyataan iman awal dari seorang Simon. Meskipun secara logika manusia hal ini sepertinya gak masuk akal, tetapi dia tetap memilih untuk taat sama perintah Tuhan. Ini menjadi contoh bagi kita bagaimana iman itu bekerja. Bagaimana kita mempercayai Tuhan bahkan ketika sepertinya tidak masuk akal, tidak rasional. Apa persoalan dan pergumulan saudara hari ini? Mungkin Tuhan ketika engkau datang pada Tuhan dan Tuhan bilang lakukan ini, lakukan itu. Tuhan berbicara kepada saudara dan itu adalah betul suara Tuhan. Lakukan saja walaupun kelihatannya tidak masuk akal. Saudara mungkin bilang sama Tuhan, Tuhan gue ini udah pengalaman. Saya udah mengandalkan orang lain yang punya koneksi, yang punya memang bidangnya di bidang itu, area itu. Tetapi tidak berhasil. Kenapa Tuhan suruh saya coba lagi? Seharusnya kita mau jadi seperti Simon. Walaupun dia punya pengalaman. Tetapi ketika Tuhan suruh dia untuk pergi dan mencoba lagi hal yang sama,
dia harus tahu bedanya adalah kalau kali ini Tuhan yang suruh berarti Tuhan menyertai. Kalau semalam aku pergi karena kekuatan, kepintaran, kepandaian, pengalaman aku sebagai manusia, tetapi aku tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Apapun kerinduan saudara, apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi, kita mau taat sama Tuhan meskipun itu tidak masuk akal. Lalu yang kedua, kita juga harus memiliki ketaatan itu yang dimulai dari hal-hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Makanya Lukas 5 ayat 4 berkata, ketika Yesus setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Saudara, sebelum mujizat yang besar terjadi, yaitu bagaimana kita tahu perahu Simon dipenuhi dengan ikan, bahkan perahunya Simon udah gak muat, dia harus panggil teman-temannya yang lain. Karena sudah mau tenggelam perahunya, dan ketika teman-temannya datang, perahu teman-teman nelayan yang lain juga dipenuhi dan juga semua penuh. Dia dimulai dari apa? Ketika Yesus minta sama Petrus yang tadi di awal saya katakan untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Ketika Tuhan meminjam perahunya dan akhirnya Simon dengan penuh kerelaan hati meminjamkan perahunya untuk dipakai sebagai tempat Yesus mengajar orang banyak. Ketaatan dalam hal kecil membuka jalan untuk berkat yang besar. Kalau Tuhan suruh saudara layani Tuhan, lalu saudara bilang, aduh saya belum layak. Layani Tuhan, lalu saudara bilang, aduh waktu saya capek, saya habis kerja keras bergadang sampai tengah malam. Harus bangun pagi lagi karena pelayan Tuhan untuk menjadi misalnya usher, penerima tamu kan harus selalu hadir. Ibadah jam 10, saudara harus hadir at least setengah 10 paling lambat, betul gak saudara? Tetapi perlu sedikit pengorbanan di awal untuk saudara mengalami mujizat dan perkara yang besar. Kalau saudara rindu itu terjadi, kalau saudara harus berkorban, lakukan. Terkadang kita berpikir bahwa ketaatan itu hanya berlaku untuk hal-hal yang besar. Mungkin saudara berpikir untuk menjadi seorang misionaris atau memimpin sebuah pelayanan yang besar, KKR yang besar. Tetapi ingat baik, Tuhan seringkali menguji ketaatan kita dalam hal-hal yang kecil. Contohnya, anak muda, apakah kau selalu bisa membantu orang tuamu di rumah? Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, kita di Papua, disuruh bersihin kamar mandi, disikat. Apalagi papi saya, wah orangnya galak. Jadi ketika dia suruh bersihin kamar mandi, semua harus disikat sampai di kloset, di pinggir, di sudut-sudut itu harus disikat bersih. Mobilnya dia harus saya yang cuci. Dan ketika cuci mobil gak hanya sekedar yang kelihatan, di bawah spatbor itu ada banyak sekali becek, pasir harus disemprot, harus disikat, bannya harus bersih. Baju kerjanya dia, kemejanya dia nggak mau suruh orang lain setrika, dia suruh saya. Kenapa? Karena saya jago setrika kemeja, Bapak Ibu Saudara. Meja setrika yang bisa dilipat itu saudara, yang kayak papan selancar itu kan, yang ada besi. Itu saya tahu bagaimana supaya kemeja itu disetrika, harus licin, harus pakai air disemprot, lalu di bagian pojoknya, ujungnya itu masukin baju sini, lalu ini bagian sini disetrika, harus masuk. Jadi bukan hanya sekedar atasnya, tetapi sudut-sudutnya itu bisa saudara pakai sebenarnya. Kalau saudara mau les privat nanti saya ajarin. Ya, karena papi saya orangnya selalu rapi dan dia mau saya yang selalu setrika, dan saya lakukan itu walaupun seringkali diomelin, tetapi lakukanlah hal-hal yang kecil. Hal kecil apa lagi? Apakah saudara masih baca Alkitab? Meskipun mungkin ya hanya sedikit waktu, 5 dan sampai 10 menit dalam satu hari, tetapi apakah saudara masih setia melakukan hal itu? Apakah saudara masih berdoa sebelum tidur? Atau sekedar ya udahlah, udah ngantuk gak usah doa lah, Tuhan juga tahu lah. Jangan remehkan hal-hal yang kecil, karena hal-hal sederhana seperti berdoa untuk mungkin rekan kita, untuk teman kita, untuk sahabat kita yang sedang kesulitan, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih saja kepada orang lain, itu merupakan awal dari sebuah perjalanan ketaatan yang lebih besar dalam hidup saudara.
Jadi kalau saudara rindu terjadi perkara yang besar, taat. Karena ketaatan membawa perubahan hidup. Lukas 5 ayat 11 berkata, yang ketiga yaitu bagaimana kita harus mengetahui bahwa ketaatan itu akan membawa perubahan hidup. Lukas 5 ayat 11 berkata, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi saudara lihat bahwa ternyata ketaatan itu bukan hanya membawa kita kepada berkat-berkat yang lebih besar. Tetapi ketika kita sudah taat, ternyata bisa terjadi transformasi dalam kehidupan kita. Simon bersama dengan rekan-rekan pelayanannya yang lain, bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Saudara, ikan yang mereka tangkap banyak gak? Bukan banyak lagi, berlimpah-limpah, mau tenggelam perahunya saudara. Profesinya nelayan untuk menafkahi keluarganya dia harus tangkap ikan lalu dijual, betul nggak? Setelah semalaman mereka pergi ke tengah danau cari ikan nggak dapat. Pagi-pagi Tuhan Yesus suruh setelah berkhotbah dan akhirnya mereka dapat ikan banyak sekali. Bukan hanya Simon tetapi teman-temannya yang lain juga dikatakan dipanggil dan membantu dan diisi perahunya sampai penuh hampir tenggelam. Artinya ikan tangkapan mereka banyak sekali. Tentunya setelah dapat banyak, yang ada dalam pikiran mereka, kalau dijual pasti dapat uang banyak. Tetapi apa yang dilakukan? Ternyata ketika mereka sampai di darat dan Yesus bilang sama Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Karena apa? Karena ketakjuban mereka takjub bukan karena ikannya yang banyak, tetapi mereka takjub akan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah hal yang mustahil, dan mereka melihat ada hasil yang luar biasa, bahwa perintah Tuhan ketika mereka taat, mereka melihat ada berkat yang besar. Di tengah-tengah ketakjuban mereka dikatakan ketika Yesus bilang jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia, dan akhirnya apa? Sesudah menghela perahunya, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Ketaatan tidak hanya membawa hasil yang luar biasa, tetapi ternyata ketaatan kita kepada Tuhan mengubah hidup kita secara menyeluruh. Jadi kalau saudara mau taat, jangan hanya mau berkatnya, tetapi terjadi sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Yang tadinya tidak taat beribadah, menjadi taat beribadah. Sebagai anak muda, mungkin ketika kita mulai seperti Simon, kita taat, perjalanan ketaatan kita menjadi titik balik dalam kehidupan kita, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Mungkin kecanduan sama main game online, begadang sampai pagi, sampai akhirnya gak ke gereja. Kenapa? Karena ngantuk. Itu bisa merubah hidupmu. Merubah, mungkin kita sedang dalam hubungan yang toksik sehingga kita tidak lagi taat mendengar suara Tuhan, tetapi karena kita mungkin anak muda dalam hubungan pacaran, saking bucinnya sehingga di hubungan yang toksik itu, walaupun mungkin hubungan yang tidak enak di dalam, tapi dia mau tetap bertahan karena saking cintanya. Kalau mau taat sama Tuhan, kalau kau berani ambil langkah ketika Tuhan suruh akhiri, karena kau dalam hubungan yang toksik, akhiri, dan kau akan melihat ada perubahan hidup dan ada berkat Tuhan yang luar biasa. Adakah area dalam hidup kita yang Tuhan minta untuk kita ubah? Apa yang saudara rindukan terjadi? Mungkin gaya hidup kita, prioritas kita dalam hidup yang Tuhan mau kita taat kepada Dia. Karena ketaatan kepada Tuhan akan membawa kita kepada tujuan hidup kita yang sejati. Seperti Simon,
nelayan, tetapi Tuhan ubahkan dia. Dan Tuhan gak cari orang yang hebat ya saudara ya, betul gak? Ini kan sebenarnya merupakan gambaran bagaimana Tuhan dapat memakai orang-orang nelayan. Mereka bukan pejabat, mereka bukan seorang yang kaya raya, pengusaha, tetapi punya profesi yang mungkin dunia ini pandang sebagai profesi yang rendahan. Tetapi ternyata ketika mereka mau taat sama Tuhan, Tuhan ubahkan hidup mereka. Mereka menjadi rasul-rasul yang dipakai oleh Tuhan. Dan bagaimana pelayanan mereka berdampak sampai hari ini dalam kehidupan kita orang percaya. Karena Tuhanlah yang dapat mentransformasi setiap kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin kita dipandang sebelah mata oleh orang lain, percayalah bahwa Tuhan dapat membawa transformasi dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengubah Simon, Tuhan mengubah Yohanes, anak-anak Zebedeus itu dari nelayan menjadi rasul yang dipakai dengan heran dan luar biasa. Tuhan juga dapat mengubah setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Saya percaya dan saya berdoa agar jemaat Tanah Merah menjadi bukan lagi orang-orang biasa, tetapi menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan seperti Simon dan teman-teman menjadi penjala manusia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bolehkah saya undang pemusik, kita angkat satu pujian. Firman Tuhan saya biasakan sekarang udah gak lama-lama saudara ya. Karena saudara tadi bayangkan mujair bakar ya, sehingga saudara punya waktu untuk tepat waktu makan siang. Kita angkat pujian Yesus yang kuandalkan. Kita mau bilang bahwa Tuhan, kami memerlukan Engkau, jiwa kami haus menantikan-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sekali lagi kita ulangi, katakan ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita ulangi pujian ini, katakan ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Bolehkah kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara? Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau
yang ku percaya. Di setiap waktu Dialah yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Mari sekali lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Oh, mari kita angkat penyembahan kita untuk beberapa saat. Tiada lain yang kami andalkan selain Engkau, Jesus. Hanya Kau, Yesus, yang kami andalkan. Haleluya. Kami mau belajar taat. Kami mau belajar taat kepadamu, Tuhan. Kami mau taat kepadamu. Percaya ada perkara yang besar, ada kuasa Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizat. Yang penting kita mau taat kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Ya Rabaya sikere Rabaya she. Ya Rabaya sikere Rabaya she. Haleluya, Rabaya shi, Rabaya shi, Rabaya shi. Haleluya. Yesus, Rabaya shi, Rabaya shi. Haleluya. Pagi hari ini kami mau belajar taat seperti Simon ketika dia dengan kerelaan hati meminjamkan perahunya kepada Tuhan. Tuhan gak cari kemampuan kita, Tuhan gak cari kepandaian kita. Yang Tuhan mau cari adalah ketika hati kami buka untuk Tuhan. Ketika dengan penuh kerendahan hati kami mengakui kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan,
otoritas Tuhan untuk mengambil alih hidup kami. Bagaimana ketersediaan kami berikan kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan meminta apapun area dalam hidup kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang lebih besar, lebih dahsyat. Ada kepercayaan Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Dan ketika penyertaan Tuhan pasti akan diikuti dengan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Ketika kami mau taat walaupun tidak masuk akal. Ketika kami mau taat dalam melakukan perkara-perkara yang kecil. Karena kami mau belajar bukan melihat hanya perkara yang besar tetapi melupakan hal-hal yang kecil. Karena segala sesuatu yang besar datangnya daripada yang kecil. Kami mau melakukan perkara-perkara yang kecil dahulu. Mau setia beribadah, mau setia berdoa, setia membaca firman, setia melayani. Maka kami dapat melihat buah daripada kesetiaan kami dalam hal yang kecil. Bukan senantiasa mau segala sesuatunya instan cepat, tetapi percaya akan proses yang dari Tuhan. Dan ketika segala sesuatu itu kami lakukan taat kepada Tuhan, maka ketaatan kami akan membawa transformasi. Paradigma kami berubah, pola pikir kami berubah, prioritas kami dalam hidup berubah. Pemikiran kami adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara duniawi. Orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan tinggal di tempat yang tinggi. Kami tidak lagi suka ngomongin orang. Kami tidak lagi senang dengan penderitaan orang. Kami tidak lagi menjelek-jelekan orang. Kata-kata yang keluar bukan lagi kata-kata yang destruktif, kata-kata yang melemahkan, tetapi kata-kata kami yang keluar adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan orang yang lemah, kata-kata berkat, bahkan kepada orang yang mungkin menyakiti kami, orang-orang yang mungkin merencanakan perkara-perkara yang jahat, tetapi kami mau menjadi orang yang tetap memberkati mereka. Karena kami tahu kami mau taat sama perintah Tuhan. Ketika kami taat, maka akan menghasilkan perkara dan berkat yang besar. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, baik juga kepada Gembala, Pendeta Frederick, juga buat Inang, Gembala senior di tempat ini. Tuhan, Engkau yang memberikan mereka semua kekuatan. Mereka boleh melihat kesetiaan mereka datang beribadah di tempat ini akan menghasilkan perkara-perkara yang besar, perkasa, dahsyat, ajaib, luar biasa dalam hidup mereka. Ketika mereka mau taat datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin hari ini kami belum melihat, mungkin hari ini kami belum mengerti apa rencana Tuhan, tetapi kami akan melihat ada hal-hal yang mungkin tidak masuk akal mau kami lakukan, sehingga hari-hari yang akan datang kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kami mau tetap setia beribadah, kami mau tetap berdoa, kami mau tetap mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan-Mu di tempat ini, berkati gereja-Mu menjadi berkat buat Tanah Merah, buat lingkungan sekitar, sehingga ada banyak orang yang bukan hanya sekedar lalu lalang lewat, tetapi mereka mau masuk datang beribadah, sehingga ada jiwa-jiwa baru yang boleh datang beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami telah dikuatkan, diteguhkan, bahkan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang telah diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.